Di tangga yang ketiga Rasulullah juga menjawab amin. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tidak seperti biasanya Rasulullah? Kenapa kali ini tiba-tiba menjawab amin?" Rasulullah memberi jawaban, amin yang pertama, rahiman amfu amrihim adraka ala kaumin qati'ur rahim. Amin yang pertama dibisikkan oleh Jibril ke telinga Rasulullah, yaitu kata Jibril, Allah kecewa, Rasulullah kecewa, malaikat kecewa, dan kamu pun nanti di akhirat kelak kecewa. Andai kata pada selesai sholat Ramadan seperti ini, ada kaum di antara kamu yang memutuskan tali silaturahmi dan tidak menghubungkan kembali kebaikan itu. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Bagi yang salat setiap kali berdialog dengan Allah. Orang yang salat itu berdialog dengan Allah. Punya pertanyaan dan punya jawaban dari Allah setiap salat. Tapi alangkah ruginya orang yang salat tidak pernah menyambung tali silaturahmi sesama dia. Paling kurang silaturahmi itu dalam satu kampung 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Kalau di kota besar 40 rumah ke atas rumah susun. Artinya ada di antara kita yang mungkin merasa benar, saudaranya yang salah. Tapi yang merasa benar itu kata Rasulullah, kalau kamu merasa benar, kamu duluan pada hari ini mengulurkan tangan kepada saudaramu yang mungkin pernah menyakitimu, maka baru kamu mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulu jannah lam zumar. Tidak masuk kamu ke dalam surga kecuali berkelompok. Kita semua ini masuk ke dalam surga berkelompok. Ada komunitas. Dan kita saling melihat siapa yang ke dalam neraka dan siapa yang ke dalam surga. Dalam riwayatnya, surga dan neraka itu berdekatan. Sa di antara kita singok kita engon sa kuan neraka. Sa di antara kita singok kita engon wan surga. Mudah-mudahan semua masyarakat Kebet ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada pikiran kita, kena ke si pola nanti kuan surga, boh kita beri. Enggak diizin Allah kalimat-kalimat seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena tali silaturahmi itu perlu disambung karena itu adalah jaminan ke surga. La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak ada surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hana pasal 2 abang urungi, ama urung anak, ine urung anak, urung tetangga. Apa pasalnya? Pasalnya karena ego, karena kesombongan. Maka surga itu menutup pintu bagi orang yang sombong. Hari ini ada kesempatan untuk memperoleh kemenangan. Walaupun kita berada di pihak yang benar, ulurkan tangan di tempat ini. Cari di antara saudara kita yang pernah saling menyakiti. Jangan tunggu sampai ke rumah. Ika ngesawah kumah kesemayo mian setan. Terimai ke daku, maaf deh ke daku. Macam pertanyaan itu semua godaan setan. Maka di tempat ini sebentar lagi, mari kita saling bersalam. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada saudaraku salat malam, ada saudaraku salat tahajud, ada saudaraku puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, tetapi dia tidak pernah memperhatikan aliran air yang mengalir ke rumahku sehingga aku bau. Tidak pernah memperhatikan sampah di sekitar rumahnya. Bagaimana ya Rasulullah? Finar, tetanggamu itu ke dalam neraka sekalipun dia selalu salat malam. Maka untuk apa kalau kita selalu berdialog dengan Allah dalam salat kita,
tetapi kita tidak pernah berbaikan dengan saudara kita, tidak pernah berbaikan dengan tetangga kita, hanya karena sebab harta, hanya karena sebab warisan, hanya karena sebab pembangunan, hanya karena sebab kecil. Maka hari ini harapan hati, mari bersama-sama kita saling memaafkan. Kalau kamu mau jalan pintas ke dalam surga, kata Rasulullah, maafkan orang yang menyakitimu, maafkan orang yang menyakitimu, maafkan orang yang menyakitimu. 3 kali diulang Rasulullah. Dan itu memang berat, tetapi andai kata mau kita memaafkan, maka kita akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua dijawab oleh Rasulullah, rahiman ampu amriin adraka ramadhana falam yaghfir lahu. Siapa yang berada hidup dalam bulan Ramadan ini tidak sempat mendapat pengampunan dari Allah, cukup rugi. Kenapa? Puasa itu tidak boleh ditulis pahalanya oleh malaikat. Berebut malaikat meminta menulis pahala puasa tidak diberikan oleh Allah. Allah yang menuliskan pahala puasa itu. Berapa jumlahnya? Menurut kehendak Allah. Menurut Allah itu berapa yang Dia suka. Dan terakhir, ada 2 buku di akhirat kelak. Pertama, buku pahala puasa. Yang kedua, buku pahala ibadat yang lain. Andai kata dengan ibadah yang lain surga itu belum bisa kita peroleh karena banyak sekali dosa kita. Dan kesempatan itu kita pada hari ini masih dapat karena kita masih hidup. Gunakan kesempatan itu untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan hari ini adalah hari kemenangan. Jangan ada pikiran piala itu akan dibuang begitu saja. Maka siapa yang tidak dapat pengampunan di bulan Ramadan ini, Allah kecewa, malaikat kecewa, Rasulullah kecewa, dan kita pun akan kecewa. Di saat kita meninggal minta kembali ke dunia untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar dapat berpuasa lagi. Enggak mungkin lagi. Maka hari ini kita memiliki kesempatan. Jangan kita pecahkan piala yang ada sama kita. Karena kita hari ini, man sama Ramadana imanan, wahtisaban khufira lahu maqaddamat bizambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang lalu. Dosa yang lalu itu saya lihat, saya kaji. Tidak pernah diukur dosa yang mana. Berarti semua dosa. Dosa menuput, dosa minahi perulukan, dosa dengki kepada tetangga, dosa mencuri, dosa semuanya. Tapi jangan diulangi lagi. Dan Allah Maha mengawasi kita dan Allah telah mengampuni kita. Tapi ada fenomena. Pada saat bulan Ramadan orang berduyun-duyun ke masjid. Berduyun-duyun ke musala untuk salat tarawih. Untuk diketahui, salat tarawih itu tidak seberapa pahalanya dibandingkan salat jemaah 2 rakaat pada subuh hari. Kenapa kita mempermainkan Allah? Waktu Ramadan kita berbondong-bondong ke masjid. Habis itu kita selesai Ramadan tidak ada lagi datang ke masjid. Dan nanti jenazah kita dibawa ke masjid waktu meninggal. Saya pikir kalau kita tidak pernah menjenguk masjid, setahun hanya 2 kali ke masjid, pertama waktu nikah, kedua waktu meninggal. Dan saya pikir malu kita. Begitu datang ke masjid langsung jadi imam salat karena berada di depan imam. Jenazah kan berada di depan imam. Langsung menjadi imam, tapi imam yang tuli, imam yang tidak tahu kiblat karena dia ditidurkan. Maka saya pikir kalau kita terlalu jarang ke masjid, amanahkan saja kepada keluarga kita. Kalau memang saya nanti meninggal dunia, tidak usah dibawa ke masjid. Malu saya. Artinya apa? Ramadan itu mengajarkan kita demikian hebat. Tetapi di bulan Ramadan itu pun kita tidak mendapat pengampunan dari Allah. Kita sudah kelewat. Kenapa demikian? Masjid itu adalah tempat kita. Masjid itu adalah tempat dipanggilnya kita. Tapi kita tidak mau peduli. Kita tidak mau dengar.